Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro dengan mosi Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade. Nah, saya tentunya sangat mendukung adanya penyesalan dari pihak pemerintah bahwa e-sport dimasukkan sebagai Olimpiade. Nah, sebelum saya melangkah ke ranah argumen saya, terlebih dahulu saya akan memberikan definisi dari beberapa kata kunci dari mosi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah e-sport. Sebagaimana yang kita ketahui, e-sport merupakan salah satu olahraga elektronik yang telah diakui. Kemudian apa itu Olimpiade? Olimpiade merupakan ajang olahraga internasional yang dilakukan setiap 4 tahun sekali untuk mempertandingkan olahraga musim panas dan musim dingin. Nah, lantas kemudian apa yang menjadi latar belakang dan status quo akan musik kita pada hari ini? Latar belakangnya dan status quo-nya ialah sebagaimana kita ketahui, era digital yang semakin berkembang membuat banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dunia, termasuk saja dengan dunia hiburan. Nah, dunia olahraga pun ikut berubah dengan adanya perubahan ini. Banyak olahraga yang telah terdigitalisasi dan dimasukkan ke dalam kategori e-sport. Nah, contoh kategori e-sport atau game elektronik ialah PUBG, kemudian Mobile Legends, kemudian Fortnite dan kawan-kawannya. Kemudian status quo saat ini adalah e-sport menjadi salah satu hal yang sangat digandrungi oleh masyarakat, kemudian tiap hari bahkan tiap tahunnya itu meningkat eksistensinya di tengah masyarakat. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa e-sport sejak tahun 2018 telah melakukan debutnya di Asian Games 2018 sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi atau yang dalam kata lain masih dilakukan tahap uji coba. Nah, di sini saya memiliki tiga argumen yang akan mendukung penyesalan kami di pihak pro tentang dimasukkannya e-sport ke dalam salah satu cabang olahraga Olimpiade. Yang pertama ialah unsur e-sport sebagai olahraga Olimpiade. Yang kedua ialah menghilangkan esensi Olimpiade. Dan yang ketiga ialah masalah kesehatan. Nah, yang pertama adalah unsur e-sport sebagai olahraga Olimpiade. Nah, sebagaimana kita ketahui, e-sport yang saat ini sangat digandrungi ialah salah satu contohnya ialah PUBG Mobile, yang dimana kita tahu PUBG Mobile merupakan salah satu game atau permainan elektronik yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Nah, unsur kekerasan inilah yang menjadi masalah ketika e-sport itu dimasukkan ke dalam Olimpiade. Nah, Olimpiade sendiri memiliki unsur di mana mereka itu adalah unsur saling menghormati, yang dimana ketika Olimpiade ini ditujukan untuk saling menghormati, dan rasa-rasanya permainan PUBG Mobile ini bertentangan dengan unsur dari Olimpiade sendiri itu yang mengharuskan para pemainnya untuk saling menghormati. Di dalam beberapa game elektronik diajarkan kepada kita untuk saling memperlihatkan kekerasan secara verbal, kemudian berbagai macam tindakan-tindakan negatif lainnya yang berasal dari game elektronik. Kemudian pertimbangan lainnya mengapa e-sport ini belum masuk sebagai unsur dari Olimpiade, karena belum ada badan yang sama sekali bertanggung jawab maupun menaungi e-sport ini sebagai salah satu cabang olahraga. Maka dari itu rasa-rasanya jikalau kita telah memasukkan e-sport sebagai salah satu cabang Olimpiade merupakan hal yang sangat disesali, karena hal ini belum mendapat pertimbangan yang lebih matang dan tentunya akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk di masa yang akan mendatang. Kemudian olahraga Olimpiade tentunya mengedepankan prinsip-prinsip harmoni, kemudian bagaimana kita saling menghargai antar pemain, sedangkan dalam e-sport esensi-esensi tersebut rasanya belum bisa didapatkan ketika kita memainkan game tersebut. Nah, argumen kedua saya adalah menghilangkan esensi Olimpiade. Nah, Olimpiade di sini ditujukan untuk membentuk karakter seseorang. Nah, ketika kita memainkan e-sport yang notabene-nya mengandung kekerasan, tentunya hal tersebut justru akan membunuh karakter seseorang. Nah, dengan terbunuhnya karakter seseorang, maka esensi dari Olimpiade tersebut akan hilang. Nah, sebagai contoh kasus di Rusia pada tahun 2018 ada seorang remaja berusia 17 tahun yang meninggal akibat kecanduan bermain game. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari kasus ini ialah bahwa sebenarnya e-sport di sini bukan merupakan sebuah olahraga, melainkan bisa kita sebut sebagai sebuah candu, dan hal ini sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai sebuah prestasi, karena justru akibat kecanduan inilah justru akan mengakibatkan dampak negatif lainnya ketika orang bermain e-sport, apalagi hal ini sampai dimasukkan ke dalam Olimpiade yang notabene-nya akan banyak sekali orang yang mengikuti cabang olahraga tersebut. Kemudian paradigma atau pandangan masyarakat tentang
tentang e-sport sebagai sebuah candu itu masih melekat. Nah, sebagaimana kita ketahui pandangan tersebut tidaklah salah. Memang e-sport atau game online akan mengakibatkan candu berbeda dengan game-game berbeda dengan olahraga yang dilakukan secara fisik. Olahraga secara fisik membutuhkan latihan, membutuhkan teknik, sedangkan e-sport tidak lain hanya merupakan game yang menyebabkan seseorang kecanduan dan dapat merusak karakter dan membunuh karakter seseorang ketika orang tersebut memainkannya. Kemudian argumen ketiga saya ialah membahas mengenai masalah kesehatan. Nah, sebagaimana kita ketahui ketika seseorang memainkan e-sport, otomatis mereka akan terpapar radiasi dari perangkat yang mereka gunakan ketika mereka memainkan game elektronik tersebut. Nah, akibat yang bisa didapatkan dari permainan e-sport adalah bisa jadi seseorang yang kecanduan bermain e-sport akan mengalami gangguan mata. Nah, kemudian fakta lainnya yang bisa kita tarik dari kejadian ketika seseorang bermain e-sport adalah ketika seseorang bermain e-sport tentunya akan timbul perasaan bahagia dan senang dalam hati. Hal ini diakibatkan oleh efek dari hormon yang dilepaskan otak, yakni zat dopamin yang menyebabkan hati senang. Namun hal ini tidak jauh beda dengan apa efek dari narkoba. Narkoba juga menyebabkan hormon atau zat dopamin dalam otak itu lepas secara berlebihan sehingga fungsi otak dapat terganggu dan dapat berpotensi terjadinya kerusakan otak. Nah, hal ini sama saja ketika kita bermain game elektronik yang sejatinya membuat orang candu dan membuat orang terlalu senang. Efek dari zat dopamin yang dilepaskan otak itu tentunya akan mempengaruhi fungsi dari sel-sel otak sehingga nantinya tentu bukan tidak mungkin akan terjadi gangguan mental ketika orang memainkan permainan online. Nah, WHO juga atau Badan Kesehatan Dunia telah mengakui bahwa ada 2 tambahan penyakit baru yang disebabkan oleh e-sport ini. Yang pertama adalah gaming disorder dan yang kedua adalah hazardous gaming. Nah, kedua penyakit baru yang disebabkan oleh e-sport ini tentu saja dapat menjadi keyakinan kami bahwa kami sangat menyesalkan dimasukkannya e-sport ke dalam salah satu cabang olahraga olimpiade. Maka dari itu kami sebagai pihak pro sangat menyesalkan masuknya e-sport sebagai salah satu cabang olimpiade di olimpiade internasional. Terima kasih.